Nah, perjalanannya kenapa kok sampai ada apa namanya tadi sayembara yang bisa membunuh Jalut akan menjadi raja. Kenapa? Karena dikenal Jalut itu orang yang sangat kuat. Kalau istilahnya ludruk-ludruk kemarin itu ya, Sakti Mandraguna, ditembak laka-laka di bedil mingsil. Nah, begitu itu karena sakti. Jalut juga begitu. Tingginya, besarnya jauh di atas rata-rata. Umpama orang Bani Israel itu tingginya 2 meter umpamanya. Itu dia mungkin 4 meter atau 3 meter. Tingginya, besarnya sangat besar. Nah, pas perjalanan tentara-tentara yang dipimpin oleh Talut itu menuju medan perang, medan jihad, Daud waktu itu masih kecil ikut. Nah, pas perjalanan mendengar suara, kok ada yang manggil saya. Tapi di situ kok nggak ada manusia. Dipanggil lagi, noleh lagi nggak ada, noleh lagi. Terus akhirnya penasaran, didekati. Ternyata 3 batu itu memanggilnya. Ambillah aku, gunakan aku untuk membunuh Jalut. Dia ambil sama Nabi Daud. Waktu itu belum nabi ya, masih kecil, dia ambil. Nah, pas adu tanding, perang tanding, biasanya pemimpin jagoannya sana musuh itu yang paling bagus, yang paling handal, kuat itu menyerang dulu kepada adu tanding fisik satu lawan satu. Sing paling sakti dulu 1 lawan 1. Biasanya di Arab begitu, kalau dulu perang itu dulu gitu. Nah, Bani Israel kan ya di daerah sana, di daerah Arab sana ya. Nah, begitu. Nah, nggak imbang. Talut masih merasa nggak imbang menghadapi Jalut. Terus ternyata yang berani menghadapi Jalut adalah Daud itu tadi. Yo, getem Jalut. Irji la uhibbu qatlaka. Balik. Aku gak seneng aku bermusuhan denganmu terus membunuhmu. Nah, itu orang yang apa istilahnya jantan. Begitu. Kalau dilawan oleh orang yang nggak imbang itu megah. Percuma masih aku menang, nggak akan tenar nek melawan anak kecil begini. Tapi Daudnya membalas, mengomentari, walakin ana uhibbu an qatlaka. Aku ingin membunuhmu. Nah, akhirnya ada perang tanding waktu itu. Nah, dengan kepiawaiannya masih kecil ya. 3 batu itu dilemparkan. Kalau sekarang istilahnya ketapel itu ya. Iya, ketapel. Dilemparkan mengenai kepalanya dan pecah. Habis itu penduduk rakyatnya, pasukannya ketakutan. Karena yang paling sakti saja kalah dengan anak kecil itu tadi, dengan salah satu tentara musuhnya. Akhirnya mereka menyerah, kalah. Nah, begitu itu. Kenapa kok bisa menang begitu itu? Padahal super power. Waktu itu Jalut pemerintahannya apa? Daud yang meninggalkan Ya, yang membunuh Daud, bukan Talut. Kenapa ini kok menang? Ya karena ditolong oleh Allah. Di cerita ini, di surat Al-Baqarah 276 dan seterusnya itu ada penggalan ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak satu kelompok kamin fi'atin. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan pertolongan Allah. Banyak kejadian. Si kelompok ini, kelompok A menang, kelompok B di tempat lain, di waktu lain menang, kelompok C di tempat lain, di waktu lain menang. Kecil-kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Kenapa? Bi'idznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Mengalahkan fi'ah atau kelompok yang lebih besar, lebih kuat
dengan izin Allah. Lah, izin Allah itu didapat karena pemimpin yang memenuhi syarat. Itu tadi loh. Jadi jangan diremehkan. Persyaratan pemimpin itu jangan diremehkan karena dia akan membawa nasrullah. Kalau pemimpinnya nggak memenuhi syarat, dia akan ditinggalkan oleh Allah, nggak ditolong oleh Allah. Dengan nggak ditolong oleh Allah itu ya nggak ada harapan untuk menang. Kayak bangsa Indonesia dulu itu menghadapi Jepang. Jepang itu kuat mentalan, suka tega, raja tega, suka menyiksa. Akhirnya sulit kan, berat untuk menghadapi Jepang. Mengalahkan Jepang berat bangsa Indonesia waktu itu. Nah itu Allah mengirimkan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatannya bangsa Indonesia untuk mengalahkan Jepang. Nasrullahnya Allah menolong bangsa Indonesia itu dengan kekuatan lain. Nah kalau ini tadi Allah menolong Jalut dan para tentaranya dengan kekuatannya Daud itu tadi. Nah itu karena Nasrullah. Nah kita buka ya ayatnya agar bisa menjadikan kita lebih mantap dalam berakidah, lebih apa namanya? Ya lebih mantap lah, lebih tegar dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan dan perjuangan. 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.